Ya, CV udah masuk, oke. Lalu ada ijazah, terus juga ada rapor nilai, transkrip. Yes, saatnya kita ngelamar kerja. Tapi kan lagi social distancing ya. Keluar kagak boleh. Nyamperin ke kantor HRD-nya takut work from home. Terus gue harus kayak gimana dong? Gue gak bisa dapet kerja dong. Stop. Jangan panik, jangan gundah, jangan resah, jangan galau, dan jangan berlebihan karena ini dia apa kata HRD. Di situasi yang sedang marak untuk penyebaran virus COVID-19 atau yang bisa dibilang virus corona ini, banyak para job seeker dan para pencari kerja, terutama yang mau pindah kerja itu susah banget dapat pekerjaan kembali. Nah, di sini gua mewakili apa kata HRD akan share ke kalian gimana caranya supaya kalian tetap ada di rumah tapi bisa dapat pekerjaan dengan efektif. Stay tune terus karena ini dia apa kata HRD. Kata HRD yang pertama adalah keep on social distancing. Bagi kalian-kalian yang merasa berpendidikan, please jangan pernah abaikan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing. Karena apa? Karena gue yakin kalian-kalian pasti sudah aware dan sudah cari tahu tentang bahaya penyebaran dari virus-virus tersebut. Untuk para job seeker yang lagi cari kerja juga pasti udah terbiasa lah ya kalian untuk di rumah. Bercanda. So please never leave your home if there is no urgent needed. Jadi kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah lah ya. Kecuali kalau kalian mau nyetok bahan makanan atau mungkin mau beli hand sanitizer atau beli masker atau keperluan rumah yang lainnya lah, itu boleh lah. Tapi tetap dengan perlindungan diri yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah maupun WHO. Gue sering banget tuh nemu beberapa postingan yang masih aja bandel dari kalian-kalian ini yang masih aja nongkrong di kafe-kafe, di tempat makan, berkerumunan, sosial. Aduh, gue udah gak ngerti lagi ya kalian tuh sebenarnya sadar atau enggak sih untuk social distancing ini. Tapi yang udah pasti sekarang mall-mall tuh udah ditutup ya kan. Nah pasti kalian udah gak bisa tuh, udah gak ada pilihan kemana-mana selain di rumah, stay at home. Next, apa kata HRD selanjutnya yang bisa kalian lakukan di rumah adalah update your CVs. Khususnya untuk para lulusan baru atau bisa dibilang kategori sebagai fresh graduate dan juga yang mempunyai pengalaman kerja, ideal untuk update CV kalian adalah 3 bulan sekali. Gue sedikit mau sharing pengalaman sebagai HRD yang jengkel banget kalau misalnya baca CV kandidat, aduh yang gak beres banget pokoknya. Dimana kandidat itu bikin CV seada-adanya aja. Jadi di selembar kertas dia tulis biodata, itu cuman ada nama, tanggal lahir oke lah ya, alamat, nomor telepon, email oke. Pendidikan seada-adanya aja, nama kampus dan juga jurusannya. IPK nggak ditulis, tahun kelulusan nggak ditulis, foto nggak ada, pengalaman kerja nggak ditulis, pengalaman magang nggak ditulis. Sekalinya pun ditulis hanya nama PT-nya, tahun magangnya, tahun kerjanya. Nggak ada tuh yang namanya lengkap job desk segala macam apa segala macam, nggak ada. Terus kita mau interview kayak gimana? Foto nggak ada, biodata sedikit, udah kayak hantu. Gue interview sama hantu jadinya. Dan yang paling penting, yang sering banget gue baca adalah saya seorang pekerja keras, mandiri, bertanggung jawab, dan juga disiplin yang mampu mengembangkan perusahaan. What the? Itu paling umum yang pernah gue temuin. Pasti di sini para HRD setelah ngelihat video gue ini akan ketawa ketiwi ngelihat kandidat menulis CV seperti itu, ya kan? Jadi di sini gue mau rekomendasiin untuk kalian yang sedang mau update CV, baiknya menggunakan tools atau aplikasi-aplikasi edit ya. Sekarang tuh banyak banget sumbernya. Salah satunya itu ada di Photoshop, ada di Adobe Illustrator, ada di Canva, ada juga di Microsoft Word, terus ada juga di Microsoft PowerPoint. There is so many references to update your CVs lebih menarik. Jadi buat kalian yang merasa CV-nya masih belum lengkap informasinya secara detail dan jelas dan gak bertele-tele, please sekarang juga update CV kalian semenarik mungkin, tapi gak norak, sedetail mungkin, tapi gak bertele-tele.
Yang penting ada foto, nama, dan detail riwayat hidup kalian sebanyak-banyaknya. Mulai dari contohnya nih ya, mulai dari kalau misalnya kalian sebagai lulusan baru atau fresh graduate, kalian bisa banget tuh nulis dari antara biodata tadi, nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon, bla 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 segala macamnya. Lalu yang kedua itu kalian bisa tulis latar belakang pendidikan kalian yang terakhir aja. Kalau misalnya kalian pendidikan terakhirnya SMA, SMK, bisa tulis SMA, SMK. Nggak usah tulis SD, SD segala macam gitu ya. Kalau kalian dari universitas, sarjana, diploma, kalian bisa tulis pendidikan terakhirnya aja itu di universitas mana, lalu jurusannya apa, IPK-nya berapa, pendidikan mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau bisa ditulis bulannya juga. Lalu yang paling menarik adalah menurut HRD ini tulis tugas akhir kalian atau skripsi kalian tentang apa. Itu sangat keren banget kalau kalian bisa nulis di situ. Nah, terus untuk fresh graduate juga bisa menuliskan pengalaman organisasi. Misalnya kalian jadi staf himpunan mahasiswa apa, ketua himpunan mahasiswa apa, dan dituliskan job desk atau tanggung jawab kalian selama periode tersebut. Itu sangat keren banget kalau kalian bisa nulis. Terus juga kalau misalnya ada kegiatan ekstrakurikuler, terus juga ada kegiatan di non-akademik lainnya, kalian bisa tulis. Bahkan hobi sekalipun HRD juga mempertimbangkan loh. Kayak misalnya kalian hobi berantem, itu kadang HRD ada yang suka loh. Nggak, aku nggak ngajarin kayak gitu ya. Misalnya kalian hobi naik gunung, atau mungkin hobi yang suka workout, suka olahraga, berenang, traveling, itu kadang HRD ada yang suka loh, yang kayak gitu. Nah, itu boleh kalian tulis ya. Terus setelah itu dari hobi kalian, kalau misalnya ada kegiatan seminar, itu kalian juga bisa tulis di situ. Misalnya seminar yang berbayar atau mungkin seminar gratis, tulis aja sebanyak-banyaknya. Karena dari situlah HRD bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari kalian. Nah, buat yang udah ada pengalaman kerja, kalian bisa tuh nulis lebih detail lagi job desk yang kalian lakukan di pekerjaan yang sekarang maupun di pekerjaan yang sebelumnya. Tapi please, job desk yang ditulis nggak usah bertele-tele, langsung ke main role-nya aja agar HRD bisa dapat referensi posisi yang diinginkan HRD itu sudah cocok dengan background kandidatnya atau belum. Jika kalian merasa CV kalian sudah paling yang up to date, please di print ulang, baca ulang CV kalian kira-kira udah sesuai apa yang kalian inginkan atau belum, atau sekiranya ada informasi yang belum tertulis, kalian bisa revisi kembali. Dan saran gua, kalau misalnya kalian ragu, suruh teman kalian aja baca CV kalian kira-kira sudah oke apa belum. Yang ketiga, apa kata HRD selanjutnya adalah gunakan gadget kalian seefektif mungkin untuk social media information power. Kalian bisa cari informasi lowongan pekerjaan di social media, di job portal online, di karir kampus. Contohnya nih ya, kalau job portal online kalian bisa dapat Jobstreet, JobsDB, Jobs ID, Karir.com, Kompas Karir, Urban Hire, Locker ID, dan masih banyak lagi. Kalian juga bisa dapat informasi lowongan pekerjaan terkini juga dari website kampus ya, mulai dari kampus yang negeri maupun kampus swasta. Kunjungin karir centernya, kunjungin situs karir centernya. Di situ tuh banyak banget perusahaan-perusahaan bonafit yang bisa kalian apply, di mana mereka selalu up to date untuk memposting lowongan pekerjaan untuk mencari kandidat yang sesuai yang mereka butuhkan. Jadi dari social distancing ini, kalian di rumah tinggal manfaatin gadget kalian, tinggal klik, apply lowongan pekerjaan sebanyak mungkin. Mungkin kalau seharian itu kalian bisa lebih dari 20 perusahaan, dimana untuk setiap requirement untuk apply-nya itu pasti berbeda-beda ya caranya. Mulai dari job portal online maupun dari website karir kampus dan yang lain-lainnya banyak banget. Tapi kalian juga jangan asal-asalan untuk apply ya, dimana kalian apa aja deh gue kerjain, yang penting pokoknya gue kerja. Please jangan, keep do it with your passion guys. Jadi kalau kalian minatnya sales, ya udah apply aja untuk sales terus di berbeda perusahaan. Terus kalau misalnya kalian minat untuk sebagai engineering atau IT, ya udah fokusnya di situ aja gitu. Jangan mental-mental engineering, IT, sales, terus juga administrasi, sekretaris. Aduh,
itu pasti kalian bakalan bingung banget ketika nanti dipanggil HRD, gue apply yang mana ya? Gue apply bagian yang mana ya? Please jangan kayak gitu. Apa kata HRD berikutnya yang terakhir adalah jika kalian dipanggil untuk sesi interview, apa yang harus kalian lakukan? Nah, di sini ada informasi bahwa HRD itu juga work from home loh sekarang. Jadi mereka tetap kerja di rumah untuk mencari kandidat. Nah, ketika kalian dapat telepon dari HRD, kalau misalnya kalian disuruh datang ke kantornya, ini adalah pilihan kalian. Kalau kalian lagi aware banget sama social distancing, kalian bisa request HRD-nya untuk sesi interview by video call. Bisa di WhatsApp, Skype, mana-mana lah pokoknya banyak ya aplikasi video call yang sekarang. Nah, itu kalian bisa request. Pasti HRD-nya akan mengizinkan, apalagi lagi di situasi seperti ini. Di momen yang saat-saat seperti ini, yang paling efektif menurut gua adalah interview by video call. Karena apa? Karena sama-sama menguntungkan antara HRD dan juga para pencari kerja. HRD yang sedang kerja di rumah lagi antisipasi social distancing juga sangat membantu. Para pekerja yang udah hopeless, nggak bisa keluar ngapa-ngapain dan nggak bisa dapat pekerjaan, itu juga sangat membantu. Jadi keduanya sebenarnya saling membutuhkan. Sebagai informasi bagi kalian, mungkin beberapa perusahaan juga masih ada yang awam tentang video call seperti ini karena mungkin mereka tidak mau memanfaatkan teknologi yang ada. Padahal sebenarnya simple loh. Video call itu nggak harus lewat yang ribet-ribet di laptop pakai screening itu. Dari HP aja sekarang juga udah bisa. Dari WhatsApp yang paling simple sih kalau menurut gua. Itu kan kita bisa video call ya. Itu sebenarnya sangat bisa banget para HRD untuk melakukan kegiatan interview maupun seleksi calon karyawan. Nah, buat kalian yang di rumah juga, kalau misalnya dapat panggilan interview by video call, jangan asal main-main ya. Tetap ikuti aturan yang dari HRD-nya. Nah, kalau misalnya disuruh video call, upayakan kelihatan muka dan juga setengah badan kayak gue seperti ini ya. Ini seluruh wajah kelihatan dan badan setengah kelihatan. Jadi HRD bisa ngeliat jelas muka kalian dan juga badan bentuk fisik kalian seperti apa. Nah, ini adalah interview video call yang paling efektif kalau menurut gua. Jika kalian sudah lolos dalam tahap interview HRD, biasanya juga HRD akan meneruskan interview ke user ya, atau mungkin ada tahap psikotes juga. Itu tinggal gimana alurnya mereka, ikuti aja. Dan biasanya kalau user itu antara kalian benar-benar harus datang wajib ke kantor untuk tatap muka face to face dengan user, atau beberapa user sebagian juga sebenarnya ada yang memilih untuk interview by video call juga. Jadi tergantung si perusahaannya itu masing-masing. Sukses terus buat para pencari kerja dan yang lagi mau pindah kerja. Gue doain semoga kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Apalagi lagi di situasi social distancing saat ini. Perlu diingat bahwa HRD dan kalian itu sama-sama saling membutuhkan. Jadi please saling support satu sama lain. Dan terima kasih sudah mau nonton video ini. Terus dukung video gua dengan cara subscribe, like, dan komen. Terutama komen kalian yang gua tunggu ya. Gua penasaran banget pengen lihat komentar bagi kalian yang masih mencari kerja di situasi seperti ini. Please share pengalaman kalian, gimana caranya kalian bisa dapat pekerjaan tersebut. Oke, terima kasih sudah mau nonton. Goodbye.